Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang psikologi sastra berdasarkan perspektif psikologi pembaca. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang perspektif psikologi pengarang. Jadi, mengapa perspektif psikologi pembaca ini penting juga dikaji? Kalau psikologi pengarang itu sudah jelas bahwa karya sastra itu dihasilkan oleh pengarang, sehingga makna juga bisa dimunculkan dengan meneliti juga aspek psikologi dari pengarang dihubungkan dengan karya sastra itu sendiri. Nah, sekarang makna berusaha dimunculkan dengan mengkaji aspek psikologis dari pembaca yang mengapresiasi dan menafsirkan dan menghayati karya sastra itu sendiri. Jadi perspektif psikologi pembaca ini dekat dengan salah satu klasifikasi pendekatan atas karya sastra yang dibuat oleh Abraham, yakni pendekatan pragmatis. Di pendekatan pragmatis itu mengkaji bagaimana efek karya sastra terhadap pembaca dan bagaimana pembaca memaknai karya sastra. Jadi memang karya sastra itu merupakan karya yang fiktif, tetapi punya homolog atau punya kesamaan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi adanya kesamaan itu membuat pembaca bisa menghayati dan menafsirkan karya sastra. Jadi penafsiran dan penghayatan pembaca atas karya sastra itu dipengaruhi oleh beberapa hal, bisa latar belakang usia, bisa perkembangan psikologis, bisa pengalaman, kemudian bisa pendidikan. Dan hal ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana pembaca menafsirkan atau bagaimana pembaca mengkaji karya sastra, tapi juga menentukan apa saja karya sastra yang dibaca oleh pembaca tertentu. Jadi kadang dalam setiap genre sastra itu ada klub-klubnya. Bahkan setiap pengarang itu memiliki klub penggemar sendiri yang cenderung hanya membaca karya dari pengarang tertentu. Di Indonesia itu yang banyak penggemarnya itu tentu saja kalau di genre pop itu karya-karyanya Tiriliye, itu banyak penggemarnya. Kemudian karyanya Habibur Rahman El-Shirazi juga begitu. Jadi kadang ada pembaca yang tidak mau membaca karya-karya selain karya sastra genre tertentu atau pengarang tertentu, atau karya dari pengarang tertentu. Ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, bisa latar belakang usia tadi, perkembangan psikologis, pengalaman dan pendidikan, bisa juga kesamaan ideologi. Hendra Suara ketika mengelaborasi tentang perspektif psikologi pembaca ini mengutip Holland, seorang ahli sastra. Holland mengatakan proses pembacaan sastra sebagai sebuah pengalaman. Jadi dia tidak fokus pada sastra sebagai sebuah komunikasi, tapi sebagai sebuah pengalaman. Jadi ketika membaca karya sastra, pembaca itu mengalami. Jadi menurut Horan itu sastra memiliki efek relief atau pembebasan. Dalam hal ini adalah pelepasan, maksudnya pelepasan psikis, bisa pelepasan beban psikis gitu. Jadi orang dapat kecewa psikisnya tapi lega karena membaca karya sastra. Jadi konsep relief ini mirip dengan konsep escape dalam kajian sastra populer. Escape itu artinya ketika membaca sastra populer itu mereka berusaha untuk menghilangkan beban hidupnya gitu. Karena ceritanya di Eropa dulu yang banyak membaca karya sastra itu adalah ibu-ibu yang membaca karya novel populer itu untuk menghilangkan penat, menghilangkan kebosanan dan sebagainya. Tapi efek relief di sini lebih
bermakna bahwa ketika membaca karya sastra itu memang dalam karya sastra itu ada unsur hal-hal yang rumit ya, misalnya alurnya rumit, kemudian konflik-konfliknya juga berat, bisa lebih berat daripada dunia nyata misalnya, atau bisa juga lebih ringan dari dunia nyata. Tetapi setelah membaca karya sastra tersebut itu, pembaca merasa lega ya. Jadi ini yang dimaksud dengan efek relief oleh Holland. Kemudian Leser fokus pada pembacaan sastra sebagai proses komunikasi ya. Jadi ada kesamaan antara unsur dalam karya sastra, unsur psikologi ya, unsur kejiwaan dalam karya sastra dengan unsur psikologi yang dimiliki oleh pembaca. Dalam hal ini adalah Leser menggunakan teori Sigmund Freud tentang adanya level kejiwaan, yakni super ego dan id, adanya nilai, kemudian kesadaran dan bawah sadar gitu ya. Nah, jadi setiap karya sastra menurut Leser pasti memiliki unsur 3 level ini ya. 3 level ini tentu saja tidak terpisah-pisah ya. Jadi adanya kesamaan super ego dan id dalam karya sastra dengan adanya unsur super ego dan id dalam diri pembaca itu membuat pembaca bisa merenungi ya, bisa menghayati, kemudian bisa munculkan makna, sekaligus juga muncul aspek emotif ya dalam diri pembaca. Kemudian Indra Suara membagi 2 karya sastra terhadap pembaca. Yang pertama daya keras dan daya lunak ya. Sebagai daya keras, sastra akan mampu mengubah kehidupan pembaca secara langsung dan cepat. Mungkin pembaca akan merasa sakit hati, marah, jengkel, dan tiba-tiba jatuh sakit. Daya keras ini contohnya itu yang paling sederhana adalah di sastra tradisional ya. Kalau sastra tradisional itu dulu ada mantra ya. Mantra itu digunakan untuk berikan daya keras pada pembaca atau kepada sasaran. Jadi bisa orang tiba-tiba jatuh sakit, itu kepercayaan masyarakat tradisional. Jadi menggunakan sastra, menggunakan daya keras sastra itu sendiri. Kemudian sebagai daya lunak, sastra akan merambat pelan-pelan ke dataran psikis pembaca. Pengaruh sastra sedikit demi sedikit tapi pasti. Jadi daya lunak karya sastra ini maksudnya adalah sastra itu tidak memberikan dampak secara langsung ya, tapi secara secara halus gitu ya. Nah, proses ini bukan mustahil jika pembaca suatu saat akan berubah kiblat hidupnya. Jadi misalnya ada pembaca yang awalnya banyak membaca buku-buku tertentu, kemudian mengubah bacaannya, misalnya novel-novel tertentu yang dibaca, genre tertentu misalnya, maka genre tertentu yang dibaca itu bisa secara perlahan mengubah orientasi hidupnya ya, itu menurut Indra Suara. Jadi ini yang disebut dengan daya keras dan daya lunak karya sastra. Kemudian sekarang kita singgung sedikit tentang persamaan antara teori resepsi sastra dengan psikologi pembaca. Teori resepsi sastra itu merupakan aliran dalam penelitian sastra yang semenjak tahun 1960-an menggeser fokus dari sisi teks. Ini banyak hanya mengkaji teks sastra itu sendiri sebagai sebuah kajian yang objektif ya. Kemudian digeser ke arah pembaca. Jadi yang diteliti bukan sastranya sendiri, tapi juga pembaca karya sastra itu sendiri. Dalam arti luas, istilah resepsi dipergunakan bagi setiap aliran dalam penelitian sastra yang mempelajari bagaimana karya-karya sastra diterima oleh pembaca. Jadi dalam penelitian Mansur ini, misalnya Fadil Munawar Mansur yang nama seorang dosen di UGM, dia pernah meneliti tentang kasidah burdah. Jadi bagaimana kasidah burdah yang
yang ditulis beberapa abad yang lalu, bagaimana dia diterima di setiap masyarakat dan di setiap zaman. Jadi setiap masyarakat dan setiap zaman itu meresepsi qasidah burdah itu dengan tanggapan yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda, ya. Dan menghasilkan karya seni yang berbeda-beda. Misalnya karya seni musik, misalnya setiap zaman melahirkan karya musik yang berbeda-beda berdasarkan karya sastra yang sama. Nah, tetapi resepsi sastra ini tidak hanya psikologi ya, tapi dia juga sosiologis. Jadi yang kita tekankan di sini adalah aspek psikologis dari resepsi sastra. Jadi kesamaan lain dari resepsi sastra adalah karena sama-sama mengkaji tentang siapa pembaca, apa yang dialami ketika dia membaca, faktor-faktor apa yang mempengaruhi bagaimana dia memilih karya sastra yang dibaca, dan bagaimana dia menanggapi karya sastra. Itu yang dibahas itu juga dikaji dalam resepsi sastra. Nah, ini juga memiliki kesamaan dengan perspektif psikologi pembaca. Jadi misalnya tadi itu misalnya novel-novelnya di Burma ilustrasi, siapa saja yang membacanya gitu ya. Bagaimana mereka meresepsi, bagaimana mereka mengapresiasi novel-novel Habibur Rahman begitu ya. Kemudian novel-novelnya siapa, misalnya Tridie misalnya, apakah pembaca novel Tridie juga pembaca Habibur Rahman misalnya gitu ya. Apakah pembaca Tridie dan pembaca Habibur Rahman juga membaca novel-novelnya Andra Hirata misalnya, ataukah tidak membaca begitu. Itu juga bisa dikaji menggunakan perspektif psikologi pembaca. Resepsi sastra ini dibedakan menjadi dua aliran ya, yaitu sejarah resepsi sastra yang dipelopori oleh Hans Robert Jauss dan estetika resepsi yang dikenalkan oleh Wolfgang Iser. Jadi Jauss ini memperkenalkan istilah horizon harapan ya. Horizon harapan yang dipinjamnya dari Gadamer ya, yang menyatakan bahwa setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena pembacaannya lebih dahulu, pengalamannya selaku manusia budaya. Jadi horizon pembacaan ini terkait dengan pengetahuan tentang teori-teori sastra, kemudian pengetahuan pembaca tentang sejarah sastra, kemudian sosial budaya sastra, kemudian pengetahuannya tentang perbedaan antara fakta dengan fiksi. Itu mempengaruhi proses pembacaannya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan horizon harapan. Jadi ketika sastra yang sedang dibacanya itu sesuai atau lebih luas dari horizon harapannya, maka karya sastra itu akan disebut sebagai karya sastra yang bermutu ya. Apabila karya sastra itu tidak lebih sempit dari horizon harapannya, maka karya sastra itu akan dianggap sebagai karya sastra yang tidak bermutu. Kemudian Iser ya, Wolfgang Iser memperkenalkan istilah Leerstellen atau tempat kosong, serta fungsinya dalam pemberian makna oleh pembaca. Konsep itu diturunkan dari konsep Unbestimtheit atau ketidaktentuan yang dipinjam dari Ingarden. Jadi dalam karya sastra itu ada unsur-unsur, ada istilahnya tempat kosong ya. Dalam Iser ada unsur-unsur yang bisa dimaknai oleh pembaca ya. Jadi pembaca yang berbeda-beda terkadang memaknai Leerstellen itu secara berbeda-beda ya. Ini yang nanti dipengaruhi oleh banyak hal itu yang sudah kita sebutkan tadi itu. Pemahaman pembaca atas Leerstellen itu atau tempat kosong itu dipengaruhi oleh banyak hal, oleh misalnya pendidikan, pengalaman hidup dan sebagainya. Ya, kemudian dalam Yapni menjelaskan bahwa resepsi sastra memiliki wilayah kajian yang luas
setidaknya ada 3, yakni analisis resepsi sastra secara eksperimental, kemudian analisis resepsi sastra lewat kritik sastra, kemudian analisis resepsi sastra dengan pendekatan intertekstualitas. Yang dekat dengan analisis resepsi sastra, analisis psikologi pembaca adalah yang nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi yang nomor 1 ini artinya resepsi sastra itu mengkaji bagaimana pembaca menanggapi sebuah karya sastra yang dibaca ya. Misalnya bisa dengan misalnya membuat kuesioner. Misalnya kita minta beberapa orang membaca satu karya sastra, bisa puisi, bisa novel, kemudian kita minta tanggapan mereka ya. Kita minta mereka menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tanggapan mereka atas karya sastra tersebut. Misalnya apakah menyukai karya sastra tersebut atau tidak, begitu ya. Apakah apa makna dari karya sastra yang dibaca tersebut, gitu. Nah, itu kemudian dari sana kita bisa menganalisis bagaimana psikologi dari pembaca secara umum ya, bisa secara umum atau bisa psikologi pembaca yang terbatas gitu ya. Kemudian yang nomor 3 ini analisis resepsi sastra dengan pendekatan intertekstualitas ya, mungkin ini dekat dengan kajiannya Subagio Sastrowardoyo yang sudah kita bahas minggu lalu ketika dia membahas tentang kerancuan pribadi Rendra dan Lorca gitu ya. Jadi dalam tulisan itu dia mengatakan bahwa puisi-puisi Rendra dalam kumpulan puisi balada orang terlalu tercinta itu banyak dipengaruhi oleh puisi-puisinya Lorca. Jadi Rendra seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh Lorca begitu ya. Itu sehingga bisa menulis karya sastra yang puisi yang mirip dengan puisi-puisinya Lorca. Itu menurut Subagio Sastrowardoyo. Jadi menurut Indra Swara, psikologi sastra itu dapat merunut atau psikologi membaca dapat merunut dua hal dalam resepsi, yakni reaksi pembaca dan evaluasi pembaca. Reaksi pembaca ini misalnya tanggapannya yang bersifat lebih ke emosional ya. Bagaimana reaksinya, suka, tidak suka, kemudian sedih, senang, dan sebagainya. Kemudian evaluasi pembaca. Nah, jadi bagaimana dia mengevaluasi karya sastra yang dibacanya, bagaimana dia memaknainya. Apa hasil pemaknaannya itu juga bisa dikaji menggunakan perspektif psikologi pembaca. Ini contohnya ya. Yang contoh pertama ini contoh ini teman-teman bisa cari nanti ya. Nanti juga bisa merupakan kajian yang bisa dianalisis menggunakan psikologi pembaca. Ketika ada polemik antara Taufik Ismail dan Sastra Nuri Kampung di satu kubu, kemudian Hidayat dan komunitas Salihara di kubu yang lain. Ini ketika mereka berdebat tentang jenis-jenis novel yang cenderung mengeksploitasi aspek seksual ya, seperti novel-novelnya Narmas Ayu, kemudian Ayu Tami dan sebagainya. Jadi mereka berdebat tentang itu. Jadi di sana ada tanggapan tentang isi dari setiap karya-karya yang mengeksploitasi hal seksual tersebut. Nah, ada juga contoh lain yang bagus, tapi ini bukan contoh Indonesia. Jadi ini lirik dari lagu Amal Hayati yang dipopulerkan oleh Umi Kulsum. Ini kan bunyi potongan liriknya misalnya, harapanku, hidupku, mataku, kamu lebih berharga ya. Jadi ini sekilas seperti membicarakan tentang cinta kekasih gitu ya. Coba kita perhatikan apa yang dimaksud oleh pengarangnya begitu ya. في الطريق كان السائق أدار أغنية لأم كلثوم رحمها الله، أمل حياتي، يا حبي غالي ما يتنسيش.
يا أحلى كلمة سمعها قلبي. بلى لما صارت تغني بوجهي تقول خليني جنبك خليني في حضن قلبك، كنت ما شعرت بنفسي لو أنا أبكي بكاء شديد وأتذكر المحبوب، حتى لم أتنبه إلى المحطة التي ينبغي أن أنزل لها وتجاوزتها بمحطتين تقريبا، فاضطررت أن أنزل وأركب مرة أخرى لأرجع إلى المكان. بقيت أسأل هذه الأغنية لمن، فإذا بالأغنية لمؤلف شاعر معروف اسمه الأستاذ أحمد شفيق كامل. مرت السنوات قلت له يا أستاذ أحمد يعني القصيدة أمل حياتي أبكتني، في من كتبتها؟ فنظر إليها هكذا نظرة الإنسان الذي فوجئ بالسؤال بشكل قوي، نظرة قوية. قال لي أقسم بالله يا مولانا نظمتها في الروضة الشريفة، أمل حياتي وإنت عمري، نظمتهما في الروضة الشريفة أخاطب بهما الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أحد يعرف هذه القضية إلا السيدة أم كلثوم والأستاذ محمد عبد الوهاب الملحن. ما كانت الناس تعرف أن هاتين الأغنيتين نظمتا في الحديث صلى الله عليه وسلم، قلائل الذين يعرفونها. وكان الناس يتهادون هاتين الأغنيتين في مخاطبة المحب لحبيبته، شاب أحب فتاة أو فتاة أحبت شاب، كل منهما يهدي الثاني أو هو يبيت يعني يتنهد ويتنفس العبرات على كلام إحدى الأغنيتين وهو مستحضر المحبوبة. Ya, jadi itu contoh bagaimana tanggapan pembaca. Dalam hal ini tadi kan Syekh Al-Jupri tadi itu menanggapi karya sastra, menanggapi dalam